Selamat datang semuanya di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, teman kamu untuk sukses online. Jadi untuk siang ini, karena aku udah lama banget juga nih di Dewa Talks nggak membahas mengenai online bisnis, jadi untuk siang ini kita akan membahas terkait online bisnis nih. Spesifiknya mengenai peran dan keuntungan memiliki hak atas merek bagi UMKM. Mungkin untuk webinar ini kita sudah mengundang Pak Riza Abdillah Liando dan juga Pak Agus Susanto, IP atau Intellectual Property Expert dari Ambadar dan Ambadar. Nah, mungkin dari Pak Riza dan Pak Agus boleh nyalain mic-nya nih mungkin dan sapa teman-teman yang udah hadir pada siang ini nih. Oke, teman-teman semua apa kabar semua? Sehat ya teman-teman ya. Terima kasih tadi Mbak Lintang, saya ucapkan juga terima kasih untuk Dewa Web telah memberikan waktu sharing knowledge pada hari ini. Terima kasih juga para peserta yang sudah hadir ya dan menyempatkan bergabung di sela-sela kesibukannya. Salam sehat selalu buat teman-teman semua. Karena biasanya nih jam 2 ini waktu yang agak krusial ya teman-teman ya. Itu biasanya khawatir, takut ngantuk. Tapi saya yakin teman-teman pasti di sini semangat ya. Jadi kalau untuk menyemangati kita berdua bolehlah di kolom chat ketik semangat gitu ya buat kita semua. Oke, tema kali ini kita akan membahas mengenai peran dan keuntungan memiliki hak atas merek bagi UMKM. Oke, boleh next slide. Semangat, terima kasih. Ari Makrum, thank you ya. Thank you semuanya, thank you very much. Oke, saya sedikit akan memberikan informasi mengenai profil perusahaan kami. Ambadar ini berdiri pada tahun 1965 ya, yang didirikan oleh Bapak Tutun Ambadar Sarjana Hukum yang fokus pada bidang kekayaan intelektual ya teman-teman ya. Dan kami memang kantor kami berada di Jakarta begitu teman-teman. Jadi perusahaan Ambadar ini sudah 56 tahun ya berdiri dan menangani serta membantu klien dari dalam maupun luar negeri. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Agus, kami berafiliasi dengan Kemenkumham, dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dan juga Kementerian Pertanian ya untuk melakukan pendaftaran PVT atau yang biasa kita kenal dengan perlindungan varietas tanaman seperti itu. Oke, next. Ya, berbicara mengenai usaha mikro kecil menengah, nih Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat nih, karena jumlah UMKM ya, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerjanya juga sangat besar nih teman-teman nih. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu nggak kira-kira kekayaan intelektual yang ada di dalam UMKM tuh seperti apa ya? Boleh ketik di kolom chat ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu sebelumnya mengenai kekayaan intelektual. Nah boleh diketik tuh di kolom chat. Logo betul. Brand betul sekali teman-teman. Mungkin ada yang lain? Merek nah. Itu benar-benar. Dari Afdian Rizal. Metode betul, John Bultom, thank you very much. Metode betul. Nah ya, jadi memang bagi yang sudah mengetahui, artinya teman-teman sudah aware ya mengenai kekayaan intelektual. Nah bagi yang belum, mungkin sharing kita kali ini bisa memberikan sedikit insight. Kita bisa jadi sharing ya buat teman-teman semua mengenai kekayaan intelektual seperti itu. Nah, oke. UMKM terbukti bisa bertahan di masa pandemi ya, sehingga perlu dibina dan dikembangkan nih teman-teman. Ya, banyak bermunculan brand-brand baru. Mungkin teman-teman yang suka main Instagram ya kan. Nah, di situ kan teman-teman bisa ngeliat tuh banyak sekali orang yang bisnis sepatu ya kan, kosmetik lah, tas gitu ya. Dan memang ini semua produk-produk dalam negeri ini patut diacungi jempol juga ya buat produk lokal kita ya. Dan kita juga harus mensupport mereka supaya produk-produk ini go internasional. At least minimal ada di Asia Tenggara ya teman-teman, seperti di Singapura, ke Malaysia. Jadi brand-brand lokal kita ini bisa lebih banyak berbicara di negara lain gitu teman-teman. Kemudian home industry ya. Home industry ini karena selama pandemik ini kita pasti ini ya lebih banyak memasarkan produk-produk kita melalui online ya teman-teman ya. Bisa dari online dan e-commerce. Nah, jadi industri rumahan ini memang menjadi salah satu pilihan ya teman-teman ya. Seperti memproduksi makanan ringan seperti itu ya, keripik pedas dan lain sebagainya. Dan kemudian ada ide dan inovasi baru. Nah,
Ini juga penting ya teman-teman, ide dan inovasi baru ini memang perlunya ada apa ya, sebuah ide yang memang harus lain daripada yang lain teman-teman. Jadi idenya tuh tidak hanya itu saja ya, dan kita harus mempunyai inovasi baru untuk membuat sebuah brand gitu ya. Nah, kemudian lapangan kerja baru dan kegiatan usahanya memperluas lapangan kerja. Nah, ini artinya menurut data Kementerian Koperasi, daya serap tenaga kerja di UMKM ini bisa mencapai 97% ya teman-teman dari daya serap tenaga kerja di dunia usaha teman-teman. Kemudian memberikan layanan ekonomi secara khas kepada masyarakat. Nah, ini contohnya mungkin kita sebelum pandemi kalau kita mau beli kopi, misalnya kita mau beli kopi di Janji Jiwa gitu ya teman-teman ya. Waktu sebelum pandemi kita mungkin beli 1 cup. Nah, setelah kita waktu itu di 2020 kita mau beli kopi, nah ini kan agak sulit ya, kita harus datang ke sana sedangkan lagi ada social distancing. Akhirnya si pemilik pelaku UMKM ini mempunyai pelayanan yang khas ya, yaitu menjual minuman kopi ini yang 1 literan loh teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang suka ngopi tahu kali ya. Sekarang kalau kita bisa order, kalau mau order ini bisa yang 1 literan. Nah, ini sebagai memberikan pelayanan ekonomi secara khas ya kepada masyarakat gitu ya. Jadi memang unik ya pelayanannya. Oke, kemudian dapat tumbuh kembali lebih cepat dibandingkan dengan usaha-usaha yang berskala besar. Nah, ini juga karena ini UMKM, modal usahanya relatif lebih kecil ya teman-teman ya, dan juga jumlah karyawannya juga tidak terlalu banyak, maka pada umumnya mereka bangkit dan recovery itu lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya teman-teman ya. Apalagi ini akibat dampak pandemi ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ini. Pasal 1 tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian internasional. Kemudian ada di pasal 7, dalam menumbuhkan iklim usaha dan fasilitas pengembangan usaha, pemerintah dan pemerintah daerah pastinya memfasilitasi pemilikan KI atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor serta mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat. Nah, namun sayangnya UMKM masih banyak yang kurang memperhatikan aspek legal dan regulasi, salah satunya mengenai pelindungan kekayaan intelektual, teman-teman. Oke, next. Nah, ini data UMKM ya, yang dari Kementerian Koperasi dan UKM ya. Jadi totalnya ada 294.576 UMKM yang terdaftar. Nah, ini kalau kita lihat Jawa Tengah ini memang lebih mendominasi ya teman-teman, ada 181.532 ya yang mendaftar ke Kementerian Koperasi, dan kemudian ada nomor 2 itu ada Jawa Barat itu 92.265, dan yang paling kecil ini ada di DKI Jakarta teman-teman, itu hanya 3.210 ya yang mendaftarkan UMKM-nya di Kementerian Koperasi dan UKM. Ini sangat disayangkan juga ya, tapi saya rasa teman-teman setelah mendapat insight bisa mencoba untuk membangun sebuah usaha kecil dan menengah teman-teman, seperti itu. Oke, next. Nah, UMKM mulai menyadari pentingnya pelindungan KI ya. Berdasarkan data tersebut, 13% UMKM sudah sadar pentingnya melindungi kekayaan intelektual. Jumlah ini bisa lebih besar jika ditambahkan dengan permohonan sebelum tahun 2017 ya. Jadi pendaftaran merek UMKM itu dari 2017, dalam kurun waktu 2017 sampai 2020, itu ada 38.395 teman-teman. Nah, UMKM terdaftar itu per 2021 itu ada 294.576 teman-teman. Jadi harus ditingkatkan lagi ya pendaftaran merek di UMKM ini ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke slide ini adalah apa itu kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itulah seluruh karya yang lahir dari kemampuan kreativitas manusia, baik berupa seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karya ini lahir dari proses berpikir, penelitian,
dan lain sebagainya sehingga melahirkan suatu karya cipta, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu apakah apa itu kekayaan intelektual, mungkin juga ada yang baru belajar nih, teman-teman. Nah, saya pengen tahu nih, ada sebuah benda ya, teman-teman, yang di dalamnya ada beberapa produk kekayaan intelektual, teman-teman. Benda tersebut kita gunakan sehari-hari ya, daily use ya. Di saat kita beraktivitas, dari bangun pagi sampai kita mau tidur tuh, kita nggak pernah lepas dari benda itu. Nah, benda tersebut mempunyai beberapa kekayaan intelektual. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu benda apakah itu ya, teman-teman. Boleh ketik di kolom chat, teman-teman. HP, betul, betul, HP. Ya. Liana Purba. Iya, betul. Lebih tepatnya smartphone ya, teman-teman ya. Ponsel, siap. Kita lihat betul. iPhone ya. Oke, gawai. Siap. Smartphone, siap. Iya, betul, teman-teman. Jadi smartphone ini memang mempunyai beberapa produk intelektual ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilan smartphone itu, dari bentuknya ya, nah itu dilindungi oleh desain industri, teman-teman. Kemudian dari kalau teman-teman suka nge-scroll itu kan ada di screen, dari mereknya ya, teman-teman ya, dari mereknya Samsung, iPhone itu didaftarkan sebagai merek. Kemudian untuk touchscreen-nya, nah touchscreen-nya itu lebih kepada ya teknologinya itu inovasi, itu didaftarkan sebagai paten. Kemudian untuk chip ya, chip dalam sebuah handphone itu dilindungi untuk rezim DTLST atau desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi benar-benar ada beberapa kekayaan intelektual dalam sebuah smartphone ya, teman-teman. Oke, thank you yang udah tadi ngechat di kolom chat. Baik, next. Oke, pentingnya KI untuk UMKM. Nah, dalam sebuah UMKM pasti memiliki setidaknya ada satu jenis KI, kekayaan intelektual, karena sejatinya modal utama dari sebuah UMKM bukanlah besarnya modal, akan tetapi kreativitas dan ide dari pembuatnya. Nah, ini kalau teman-teman yang baru ingin mencoba untuk memulai ya usaha UMKM, ya ini step pertama itu adalah penemuan ya. Jadi teman-teman bisa mencari ide atau kreativitas, apakah nanti teman-teman buat suatu produk, pastinya kan harus ada mereknya ya, teman-teman ya. Oke, kemudian apabila step kedua, apabila teman-teman sudah mempunyai mereknya, kami sarankan untuk mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, step ketiga ini monetisasi ya, teman-teman. Jadi apabila nanti teman-teman sudah mendaftarkan kekayaan intelektual teman-teman, itu dapat dimonetisasi ya. Artinya bisa diberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan kekayaan intelektual teman-teman semua ya. Oke, next. Nah, ini KI yang berkaitan dengan UMKM ya. Ada pertama itu ada merek, teman-teman. Kemudian ada paten, ada hak cipta, ada desain industri, dan rahasia dagang ya. Merek sendiri adalah perlindungan terhadap suatu tanda yang digunakan dalam perdagangan ya, teman-teman. Kemudian paten adalah perlindungan atas suatu penemuan di bidang teknologi. Pokoknya kalau ada penemuan di bidang teknologi itu namanya paten ya, teman-teman. Kemudian untuk hak cipta adalah perlindungan terhadap karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Terus untuk desain industri adalah perlindungan terhadap bentuk estetika suatu produk ya. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM punya packaging, nah itu packagingnya itu adalah didaftarkan sebagai desain industri, teman-teman. Kemudian mengenai informasi teknis yang memiliki suatu nilai komersil itu bisa didaftarkan sebagai rahasia dagang. Nah, buat teman-teman semua nih, agar teman-teman nanti tidak bingung, biasanya orang Indonesia tuh kalau misalnya ingin mendaftarkan merek, pasti selalu menyebutkan seperti ini nih. Gua mau matenin merek. Nah, saya mau matenin merek. Nah, itu sebenarnya salah, teman-teman. Yang benar adalah saya ingin mendaftarkan merek. Karena paten dan merek adalah dua hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Jadi patennya paten,
mereknya merek gitu. Jangan digabung teman-teman ya. Jangan mematenkan merek, itu salah besar. Oke, next. Next lagi. Nah, oke. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis ya, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi atau lebih ya. Unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang satu dengan yang lainnya ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Untuk mendapatkan perlindungan merek harus memiliki daya pembeda ya teman-teman ya. Jadi merek kita harus benar-benar orisinil ya, hasil kreativitas kita sendiri teman-teman. Jangan mendompleng ya merek orang lain ya, meniru itu jangan teman-teman, harus mempunyai kreativitas sendiri teman-teman. Kemudian jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu perlindungan yang sama ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, ini daya pembeda dalam merek ya. Suatu merek haruslah mempunyai daya pembeda teman-teman ya, sehingga merek tersebut terus dapat digunakan untuk menjadi ciri khas dan pembeda suatu barang atau jasa. Merek dengan daya pembeda yang kuat akan lebih mudah terdaftar di DJKI teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai merek yang punya daya pembeda ya, jadi berbeda dengan merek yang sudah ada sebelumnya, itu kemungkinan untuk terdaftarnya lebih besar ya teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman mempunyai persamaan merek dengan merek yang ada sebelumnya, itu kemungkinan terdaftarnya pasti lebih kecil begitu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada daya pembeda kuat ya, daya pembeda lemah, dan tidak punya ada daya pembeda sama sekali. Oke, next. Nah, ini daya pembeda kuat ya teman-teman. Daya pembeda kuat itu dibagi 3 teman-teman ya, ada fanciful, arbitrary, dan suggestive ya. Nah, untuk fanciful ini adalah merek yang berupa kata-kata yang diciptakan sendiri ya teman-teman. Jadi tidak ada di dalam kamus manapun dan tidak dikenal oleh kalangan umum biasanya teman-teman. Kemudian untuk arbitrary ini semacam merek yang berupa kata-kata yang sudah dikenal sebenarnya ya teman-teman ya. Kayak kita tahu kompas itu adalah navigasi untuk menunjukkan arah mata angin ya teman-teman ya. Tapi kompas yang dimaksud di sini adalah kompas untuk perusahaan yang bergerak di bidang media massa teman-teman. Begitupun juga dengan iPhone, ya itu kan lambangnya lambang wortel lagi, sorry, apel kegigit ya. Kenapa gue jadi mikirin wortel ya? Ya apel kegigit. Nah itu memang apel tapi sebenarnya dia produk untuk smartphone ya teman-teman ya. Kemudian untuk suggestive. Nah suggestive ini adalah merek berupa kata-kata yang dikenal dan penggunaan kata-kata yang diharapkan dapat memberikan kesan mengenai barang dan jasanya ya. Jadi kalau kita lihat merek ini ada Jaguar, ada Panther ya. Jaguar ini kan kita lihat berarti dia nih larinya cepat ya, berarti kuat ya. Berarti ini memang Jaguar ini kencang gitu mobilnya. Begitupun juga Panther ya. Ini berarti Panther ini mobilnya kuat sekali ya, tanpa banting teman-teman, seperti itu. Oke, next. Nah, ini daya pembeda lemah ya teman-teman ya. Ini ada pertama adalah deskriptif ya. Ini kayak contohnya ya, merek biskuit lezat untuk jenis barang biskuit ya. Merek harum untuk jenis barang parfum. Jadi sudah menjelaskan, merek ini menjelaskan apa jenis barangnya teman-teman ya. Jadi biskuit lezat, jenis barangnya biskuit. Nah, itu benar-benar daya pembeda yang lemah ya. Merek harum untuk jenis barang parfum. Nah, ada lagi tidak punya daya pembeda sama sekali, ini generik ya. Mereknya misalkan rumah makan ya, ini udah pasti rumah makan ini ya restoran ya. Jadi didaftarkan untuk jenis jasa restoran ya. Ini benar-benar tidak punya daya pembeda. Ini sepertinya kalau kita mendaftarkan merek rumah makan ini akan tertolak teman-teman oleh pemeriksa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seperti itu. Oke, next. Nah, melipat gandakan keuntungan. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ya, kopi tanpa merek itu harganya mungkin let's say 5.000 ya teman-teman. Ini yang biasa kita temuin di Starling teman-teman ya.
Iya, istilahnya Starlink ya. Ini karena dia tidak mempunyai brand atau merek ya mungkin dijualnya 5.000. Tapi apabila kita mempunyai added value ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menambahkan mereknya kayak contohnya di sebelah sini walaupun kemasannya sama, isinya juga sama ya, tapi mempunyai harga yang lebih mahal teman-teman ya. Kita bisa jual di harga 40.000 untuk kopi Starbucks Coffee seperti itu teman-teman. Jadi dengan kita mempunyai merek kita bisa menambahkan added value seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga biasanya kita jual Indomie, misalnya kita makan Indomie di warkop ya teman-teman ya. Tapi karena sudah mempunyai merek ya, ini warung abnormal, jadi kita bisa menjual Indomie ya luar biasa lebih mahal teman-teman dibanding warkop. Jadi kalau kita beli Indomie mungkin sekitar 7.000 kali ya bagus ya, di warkop ya 7.000-an ya mungkin ya. Nah ini kalau kita beli di warung abnormal ini bisa mencapai 12.000-an mungkin ya. Di atas 10.000. Iya di atas 10.000 ya. Bisa dijual di harga kisaran segitu ya di atas 10.000 seperti itu. Jadi ada added value ya. Baik, next. Nah, oke, ini kolaborasi merek ya teman-teman. Jadi kayak kita lihat sendiri di sini dua-duanya sudah terdaftar mereknya. Jadi ada Oreo dan Supreme. Nah, mereka kolaborasi jadi lebih meningkatkan lagi harganya. Harganya juga lebih tinggi lagi karena dua-duanya adalah merek yang sudah didaftarkan begitu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, next. Oke. Nah, ini perpaduan merek dan paten nih, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat kopi Torabika ini kan sudah terdaftar mereknya ya, dan dia mempunyai packaging yang agak unik nih teman-teman. Jadi perpaduan antara merek dan paten. Karena kalau kita lihat sebelahnya ini adalah gula ya teman-teman. Gula ini mempunyai takarannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini suka minum kopi ya, creamy latte tapi tidak suka terlalu manis, nah di sini ada takarannya seperti itu agar bisa memudahkan kita untuk menuangkan gulanya teman-teman ya. Jadi ini perpaduan antara merek dan paten karena paten itu sejatinya adalah memudahkan kita untuk membuat sebuah kayak kalau di sini contohnya menuangkan gula teman-teman seperti itu. Oke, next. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Agus Susanto. Silakan Pak Agus. Cepat banget. Ya, terima kasih Pak Riza. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan coba melanjutkan apa yang tadi sebelumnya sudah dibawakan oleh Pak Riza. Dari tadi kan kita sudah ngomong ya banyak merek, paten, hak cipta, desain dan lain sebagainya gitu. Kita juga diharapkan bisa untuk memiliki itu semua untuk mengamankan aset kita. Tapi caranya gimana? Caranya untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual itu adalah dengan melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu bisa diakses langsung di dgip.go.id. Dengan pengecualian itu hak cipta ya teman-teman, karena hak cipta itu sifatnya otomatis dilindungi tanpa harus diajukan atau dicatatkan permohonannya seperti itu. Namun diharapkan sih untuk amannya bisa juga dicatatkan ke DJKI karena ketika di kemudian hari ada kasus maka sertifikat hak cipta itu yang akan dibutuhkan untuk sebagai bukti yang menguatkan siapa yang betul-betul pemilik dari hak cipta tersebut. Jadi saran dari kita, apapun bentuknya, diajukan permohonannya dan pendaftarannya seperti itu. Next. Nah, ini dia alur pada umumnya untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Pertama, ada yang namanya permohonan. Ketika kita memiliki suatu ide terkait kekayaan intelektual,
maka coba dibuat formnya, disiapkan dokumennya, diajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian setelah permohonan diajukan, itu masuk ke tahap pemeriksaan formalitas. Dalam tahap ini yang diperiksa adalah kelengkapan dokumennya, seperti untuk merek misalkan logonya, scan copy KTP misalkan, kemudian formulirnya sudah sesuai atau belum, dan lain sebagainya. Kemudian setelah pemeriksaan formalitas selesai, tahap berikutnya adalah pengumuman. Nah, dalam hal ini permohonan yang sudah diajukan itu diumumkan melalui website DJKI. Dan dalam tahap ini juga setiap orang di luar sana boleh mengajukan keberatan apabila ada produk KI di sana yang mirip atau yang sama dengan produk KI kita yang sudah terlebih dahulu diajukan permohonannya, seperti itu. Untuk pengumuman ini beda-beda ya teman-teman ya. Untuk merek itu kurang lebih 2 bulan dan untuk paten itu 6 bulan. Nah, setelah selesai proses pengumuman, maka tahap berikutnya masuk ke proses pemeriksaan substantif. Dan biasanya proses pemeriksaan substantif ini yang memakan waktu agak cukup lama ya teman-teman. Di dalam tahap ini yang diperiksa itu untuk merek itu daya pembedanya. Apakah merek ini memiliki daya pembeda dengan merek-merek sebelumnya yang sudah pernah diajukan permohonannya? Apakah sama? Ya, seperti itu. Nah, sementara untuk paten yang diperiksa adalah patentabilitasnya, yaitu kebaruannya, langkah inventifnya, kemudian apakah dia industrial applicable, bisa diperbanyak secara massal atau tidak. Kemudian untuk desain industri yang dicek di sini adalah kebaruannya. Apakah desain yang dimohonkan ini memiliki kesamaan dengan desain-desain yang sebelumnya sudah dimohonkan juga, seperti itu. Berikutnya setelah proses pemeriksaan substantif selesai, maka Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan sertifikat untuk produk kekayaan intelektual yang kita mohonkan. Kurang lebih seperti ini alur pendaftaran kekayaan intelektual dari mulai permohonan sampai dengan terbit sertifikat, dan yang biasanya memakan waktu cukup lama yaitu untuk di tahap pemeriksaan substantif. Next. Nah, ini ada beberapa manfaat pelindungan kekayaan intelektual. Yang pertama itu adalah mencegah kerugian ketika KI diakui pelaku usaha lain. Nah, di sini biasanya sebagai pemilik merek yang sah itu kita bisa meminta pihak tersebut untuk menghentikan segala kegiatannya yang melibatkan merek kita. Jadi ketika merek kita digunakan, kita bisa meminta pihak yang menggunakan tersebut untuk stop, untuk menghentikan kegiatan yang berhubungan dengan merek kita, sehingga kerugian yang kita derita itu tidak berkelanjutan ya teman-teman. Nah, ini salah satu manfaat dari perlindungan kekayaan intelektual, yaitu mencegah kerugian ketika KI diakui oleh pelaku usaha lain. Kemudian yang kedua itu memudahkan pengalihan hak dan juga lisensi. Nah, ketika kita memiliki kekayaan intelektual yang terdaftar, maka untuk pengalihan hak dan juga lisensi itu mudah. Kita tinggal ajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian hal ini juga memudahkan ketika ketika diperlukan mungkin kemudian hari ketika bisnis kita sudah mulai besar, ada rencana untuk franchise segala macam, itu akan memudahkan untuk pengalihan haknya. Dan juga lisensi ketika kita ingin memanjangkan tangan, maksudnya kita ingin ekspansi keluar daerah sebagai cabang-cabang kita untuk yang lain dan lain sebagainya. Dengan lisensi ini kita bisa memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan proses usaha yang sama, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memudahkan untuk perizinan BPOM dan SNI.
Ini biasanya yang sering kali klien kami juga apa namanya ya, agak sedikit mungkin menyepelekan KI gitu ya. Ketika sebagai contoh misalkan pelaku usaha kosmetik, ketika mereka ingin mengajukan perizinan ke BPOM atau SNI, pihak BPOM dan SNI itu meminta bukti pendaftaran merek, sertifikat merek dan segala macamnya. Baru dalam tahapan itu mereka mengajukan permohonan kekayaan intelektualnya. Nah, berarti kan ada sesuatu yang kurang tepat gitu ya. Ada alur yang kurang pas. Yang mana seharusnya pendaftaran kekayaan intelektual itu didahulukan dibandingkan dengan BPOM dan SNI. Karena apa? Karena seperti yang tadi disebutkan, biasanya pihak BPOM dan SNI itu meminta bukti pendaftaran kekayaan intelektualnya berupa merek sebagai salah satu prasyaratnya ya teman-teman. Kemudian berikutnya menghindari persaingan tidak sehat. Seperti pada poin awal tadi, ketika ada pihak lain yang beretiket tidak baik untuk menggunakan merek kita pada produk mereka, maka kita bisa mencegahnya sehingga persaingan usaha bisa menjadi lebih sehat. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi konsumen ya teman-teman. Ketika kita sudah memiliki perlindungan KI, otomatis sebagai contoh merek lah, otomatis produk kita akan memiliki label dan juga memiliki kemasan. Di dalam kemasan itu biasanya tidak hanya merek kita yang dicantumkan, tapi di situ juga ada tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kemudian komposisi produk terbuat dari apa saja, bahkan hotline untuk aduan di mana ketika konsumen merasa dirugikan dalam hal ini. Jadi ini juga sebagai salah satu manfaat dalam perlindungan konsumen. Seperti itu. Yang berikutnya adalah menjadi solusi permodalan atau jaminan fidusia. Bahwa memang berdasarkan undang-undang saat ini, sertifikat kekayaan intelektual itu bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Namun memang pada prakteknya regulasi pelaksanaannya itu belum ada. Jadi semoga saja bisa segera diterapkan sehingga ketika UMKM memiliki produk kekayaan intelektual, memiliki sertifikatnya, kemudian bisa menjadi salah satu solusi permodalan bagi mereka seperti itu. Next berikutnya. Nah, di sini ada sifat perlindungan kekayaan intelektual. Jadi sifatnya itu adalah first to file. Siapa cepat dia dapat. Nah, siapa yang mengajukan terlebih dahulu, maka ia yang mendapatkan perlindungan seperti itu. Contoh misalkan saya sudah turun-temurun memiliki suatu usaha, namun usaha tersebut saya tidak ajukan permohonan kekayaan intelektualnya, mereknya kah atau apa seperti itu. Nah, di satu sisi ada Pak Riza misalkan mengamati dari luar, ternyata usaha saya cukup bagus, cukup maju, cukup pesat gitu, banyak konsumennya. Nah, di situ Pak Riza mungkin melihat bahwa saya coba daftarkan mereknya karena saya Agus belum mengajukan permohonan mereknya atas usaha saya tersebut. Nah, yang pada akhirnya akan memiliki hak secara eksklusif untuk merek tersebut adalah Pak Riza, bukan saya yang sudah turun-temurun entah dari kapan tahu gitu untuk mengurusi usaha ini gitu. Karena sifatnya itu tadi first to file. Siapa yang pertama kali mengajukan itu dia yang memiliki hak untuk menggunakan secara eksklusif. Jadi ajukan ya teman-teman, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian sifat yang kedua itu adalah teritorial. Dalam hal ini di mana kekayaan intelektual itu diajukan, maka perlindungannya hanya di negara itu saja. Ketika teman-teman mengajukan merek, mengajukan paten, desain industri dan lain sebagainya di Indonesia, ya perlindungannya hanya untuk di Indonesia saja. Ketika teman-teman ingin mengajukan, memiliki misalkan perlindungan di negara lain, ya bisa diajukan juga di negara tujuan teman-teman untuk tempat usaha selanjutnya seperti itu. Next.
Nah, walaupun sifatnya teritorial, tapi Indonesia juga turut serta ya teman-teman dalam beberapa konvensi internasional. Jadi walaupun memang sifatnya teritorial, tetapi memiliki standar tersendiri secara internasional. Jadi baik itu di Indonesia, di Malaysia misalkan, atau di negara lainnya, Zimbabwe misalkan, itu kurang lebih sama aturannya selama negara-negara tersebut meratifikasi konvensi internasional yang sama. Next. Nah, ini beberapa tips dan cara mendaftarkan kekayaan intelektual. Di sini sebelum mendaftarkan kekayaan intelektual, itu disarankan untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu. Teman-teman bisa cek di laman pdki-indonesia.djip.go.id untuk yang dalam negeri. Jadi di sini bisa dicek ya, tapi memang tidak real time, dalam artian ada gap di sini antara data yang sudah diupload pada situs tersebut dengan permohonan-permohonan yang sudah masuk ke DJKI. Itu kurang lebih sekitar gapnya 3-4 minggu lah. Jadi apa yang dicek hari ini belum tentu sama dengan real time-nya apa permohonan yang masuk ke DJKI seperti itu. Nah, fungsinya penelusuran ini adalah agar kita bisa melihat, karena kan seperti tadi untuk merek itu harus unik, harus berbeda, harus belum ada sebelumnya yang mengajukan permohonan. Maka fungsi penelusuran ini adalah untuk mengecek apakah merek yang akan kita ajukan itu sebelumnya sudah ada yang mendaftarkan atau tidak. Karena kalau misalkan tidak ditelusuri, ketika kita main ajukan aja, itu kemungkinan di kemudian hari pada saat pemeriksaan substantif akan ditolak jika memang ternyata sebelumnya sudah ada permohonan merek yang sama dengan yang kita ajukan, seperti itu. Jadi balik lagi ke first to file yang tadi, mereka yang mengajukan terlebih dahulu, ketika kita produk yang sama, merek yang sama masuk, maka merek kita akan ditolak oleh DJKI, seperti itu. Nah, selain itu, hal yang unik lagi untuk merek adalah bahwa merek ini ada klasifikasi namanya. Dan ini juga secara internasional sama, kita menggunakan NICE Classification 11. Nah, sebelum mendaftarkan merek, ada baiknya dicek juga kesesuaian dan ketersediaan antara jenis barang dan jasa teman-teman dengan klasifikasinya. Contoh misalkan, untuk produk fashion itu ada di kelas 25. Jadi klasifikasi ini ada kelas 1 sampai kelas 45. Kelas 1 sampai 35, 34 itu untuk jenis barang produk ya, dan untuk kelas 35 sampai 45 itu untuk jenis jasa, seperti itu. Jadi untuk jasa jangan sampai nanti misalkan teman-teman punya usaha jasa mau ajukan mereknya tapi di kelas 1 misalkan, kelas 2, 3 nggak bisa, karena 1 sampai 34 itu untuk barang aja. Sementara untuk jasa kelas 35 sampai 45. Jadi harus betul-betul dicek ya, supaya ada kesesuaian antara jenis barang atau jasa dengan merek yang diajukan dan juga dengan bisnis teman-teman semua. Kemudian untuk cara pendaftarannya itu bisa secara mandiri ataupun melalui konsultan kekayaan intelektual ya teman-teman ya. Jadi karena sekarang sistemnya udah online semua, jadi melalui e-filing di website DJKI di dgip.go.id. Itu di sana sudah ada tutorialnya, sudah ada persyaratannya, sudah ada caranya seperti apa, biayanya berapa, di sana sudah ada. Jadi teman-teman tinggal buka, tinggal akses websitenya, dan seperti tadi, ditelusuri dulu, kemudian dicek dulu kesesuaian klasifikasi barang dan jasanya, kemudian setelah oke, siapkan berkasnya, siapkan dokumennya segala macam, siapkan logonya untuk merek, baru diajukan. Jangan lupa duitnya juga ya, karena di sini tidak gratis, dalam artian memang
berbayar, dan itu sudah diatur dalam PNBP seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet nih, nggak mau proses penelusuran ribet nih, terus ngecek kesesuaian jenis barang dan jasa ribet juga, teman-teman bisa meminta bantuan konsultan kekayaan intelektual, dan di laman pdki.dgip.go.id, PDKI-nya satu ya teman-teman ya, nggak dua. Di situ ada typo sedikit. Di sana juga ada daftar konsultan-konsultan kekayaan intelektual, termasuk 4 di dalamnya itu ada konsultan kekayaan intelektual dari Ambadar dan Ambadar. Teman-teman bisa cek di sana untuk daftarnya, dan kalau misalkan memang nggak mau ribet, bisa meminta bantuan konsultan kekayaan intelektual. Jadi teman-teman tinggal instruksi, tinggal siapin dokumennya dan biayanya, nanti konsultan kekayaan intelektual yang akan membantu teman-teman dari nol sampai terbit sertifikat, seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila ingin mendaftarkan merek secara global. Jadi yang pertama, pengaturan kekayaan intelektual tiap negara pada dasarnya itu sama, karena tadi ada perjanjian internasional dan Indonesia termasuk salah satu yang meratifikasi perjanjian tersebut. Dan yang terakhir adalah Indonesia merupakan anggota ke-100 untuk Madrid Protokol, seperti itu. Nah, yang berikutnya, sifat perlindungannya seperti yang tadi disebutkan adalah teritorial. Ketika kita mengajukan permohonan di Jepang, ya perlindungannya hanya di Jepang. Ketika kita mendaftarkan di Indonesia, ya perlindungannya hanya di Indonesia. Kemudian tiap negara juga memiliki database KI sendiri yang rata-rata bisa diakses publik. Seperti yang sebelumnya diinformasikan, untuk di Indonesia bisa di pdki.dgip.go.id, itu teman-teman bisa ngecek sendiri di sana, itu aksesibel oleh publik 24 jam. Kemudian juga karena setiap negara juga ini memiliki ya sebetulnya ya teman-teman ya, memiliki database sendiri. Di Jepang ada, di Cina ada, di mana-mana bisa. Dan tentunya kendala bahasa pasti ada ya, kendala bahasa. Nah, WIPO juga menyediakan database global di sini, ada di www.wipo.int/brandDB ya, seperti itu. Teman-teman bisa mengecek ketersediaan merek-merek yang sudah diajukan di internasional seluruh dunia melalui database ini. Next. Nah, ini pemerintah menyediakan beberapa kemudahan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual bagi UMKM. Jadi pemerintah sebetulnya sangat concern sekali terhadap UMKM ini, di mana yang pertama itu insentif tarif pendaftaran dan pemeliharaan KI untuk UMKM itu berbeda dibandingkan dengan pemohon umum. Kemudian dari sisi waktu penyelesaian dokumen itu juga lebih cepat ya, tepat waktu, dan sekarang sudah ada loket virtual, jadi teman-teman nggak perlu lagi warawiri ke DJKI, cukup duduk manis di rumah, yang penting ada koneksi internet dan juga ada dananya. Jadi sekarang mau jam 1 malam, jam 2 malam pun teman-teman bisa mengajukan permohonan kekayaan intelektual seperti itu. Dan syaratnya untuk mendapatkan special price tadi untuk UMKM adalah dengan melampirkan surat keterangan UMKM dan juga surat pernyataan, di mana surat keterangan UMKM ini teman-teman bisa dapatkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Karena tanpa surat keterangan tersebut, maka biayanya akan berbeda. Teman-teman yang UMKM akan ikut ke biaya yang pemohon umum seperti itu. Next. Kalau kecepatan tolong dikasih tahu ya teman-teman ya. Nah, ini dia special price-nya seperti yang tadi dibicarakan. Insentif biaya untuk merek itu umum itu di 1.800.000,
Sementara UMKM itu hanya Rp500.000. Syaratnya itu tadi, punya sertifikat UMKM. Kemudian untuk desain industri, pemohon umum itu Rp800.000, sementara UMKM itu Rp250.000. Kemudian hak cipta untuk umum itu Rp400.000 dan Rp200.000 untuk UMKM. Ini untuk yang non program komputer ya teman-teman ya. Sementara untuk yang program komputer umum itu Rp600.000 dan UMKM Rp300.000. Cukup murah ya? Cukup murah. Karena memang itu tadi pemerintah sangat concern dengan UMKM supaya UMKM bisa lebih banyak lagi yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya seperti itu. Kemudian next, ini ada beberapa keuntungan menggunakan jasa konsultan. Yang pertama, tepat pengklasifikasian antara jenis perlindungan kekayaan intelektual dengan usaha yang dijalankan. Nah, jadi konsultan KI bisa juga membantu teman-teman semua ketika teman-teman punya usaha, kira-kira produk KI apa saja yang bisa dilindungi dengan adanya usaha teman-teman semua. Seperti yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Riza, bahwa kekayaan intelektual itu banyak, ada merek, paten, hak cipta, desain industri, desain tata letak situs terpadu, dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman bingung, konsultan kekayaan intelektual juga bisa memberikan guidance lah untuk menentukan kira-kira produk kekayaan intelektual apa saja yang bisa digali, yang bisa dicatatkan, yang bisa didaftarkan dengan produk dan juga jasa dari usaha teman-teman semua. Kemudian yang kedua, penelusuran itu lebih tepat dan detail serta mendapatkan opini hukum mengenai persentase keberhasilan pendaftaran. Seperti di awal yang sebelumnya, di slide-slide sebelumnya, penelusuran bisa dilakukan sendiri, tapi otomatis karena konsulen kekayaan intelektual memang memiliki capability di sini dalam bidang penelusuran, maka hasilnya itu akan lebih tepat dan real time dan juga detail, serta di sini akan mendapatkan opini hukum terkait merek yang teman-teman akan ajukan. Dan juga dengan fakta-fakta yang ada, yang ditemukan dari hasil penelusuran tersebut, konsultan kekayaan intelektual itu bisa memberikan persentase kira-kira berapa persen sih kansnya ini untuk permohonan merek saya didaftarkan, bisa terdaftar sampai terbit sertifikat, atau kira-kira nanti ketika saya daftarkan bisa tertolak nggak ya gitu. Nah, ini salah satu keuntungan menggunakan jasa konsultan. Kemudian yang ketiga, proses permohonan termonitor dengan baik. Jika ada permasalahan dalam proses permohonan dapat diselesaikan dan ditanggapi dengan baik serta dalam jangka waktu yang ditentukan. Jasa konsultan juga memberikan monitoring terhadap permohonan kekayaan intelektual, khususnya merek yang diajukan. Di sini bisa dimonitor kira-kira DJKI menerbitkan apa, bisa dimonitor menerbitkan penolakan kah, menerbitkan notifikasi-notifikasi yang lain kah, atau tiba-tiba bisa diberi sertifikat seperti itu. Jadi ini bisa dimonitor. Dan ketika ada penolakan juga, karena penolakan ini ada deadline-nya ya teman-teman ya, kurang lebih 30 hari atau 2 bulan ya. Di sini harus ditanggapi. Jadi kalau misalkan tidak termonitor, maka deadline-nya akan terlewat dan kemudian malah akan diberikan penolakan tetap seperti itu. Itu risikonya sangat tinggi ya. Jadi sangat krusial untuk proses monitoring ini. Nah, itu juga termasuk salah satu jasa konsultan. Kemudian yang jasa konsultan berikutnya adalah mendapatkan rasa aman atas perlindungan dengan dipantau, diinformasikan, dan diingatkan mengenai masa berlaku dan dan juga perpanjangan perlindungan.
Nah, selain memonitor proses permohonannya, di sini konsultan juga memantau mengenai masa berlakunya. Ini untuk pendaftaran patennya, masa berlakunya sudah berapa tahun lagi. Untuk mereknya, karena untuk merek perlindungannya itu hanya 10 tahun, teman-teman. Setelah 10 tahun itu harus yang namanya diperpanjang untuk tetap menggunakan merek tersebut dan untuk merek tersebut tetap aktif. Jadi di sini konsultan KI juga memberikan jasa untuk monitoring seperti itu. Next. Nah, kemudian salah satu keuntungan yang lainnya adalah memberikan upaya preventif atas permohonan baru milik pihak lain yang diajukan dengan itikat tidak baik. Sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa dalam proses publikasi, dalam proses pengumuman, itu pihak luar, masyarakat umum bisa memonitor, bisa memantau kira-kira merek-merek yang sedang dipublikasi ini memiliki kesamaan atau tidak dengan merek-merek milik kita. Jadi ini juga termasuk salah satu jasa konsultan kekayaan intelektual. Di sini konsultan akan memberikan informasi kepada pemohon, kira-kira merek ini sama nih dengan mereknya bapak atau ibu gitu. Kira-kira mau diambil tindakan atau tidak seperti itu. Nah, ini juga termasuk salah satu jasa dari konsultan. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan monetisasi aset akan lebih besar antara pemilik dengan distributor atau bahkan dengan investor. Ketika ada investor ataupun calon distributor datang ke Bapak Ibu, konsultan kekayaan intelektual juga bisa memberikan saran atau advice, kira-kira aset kekayaan intelektual Bapak Ibu ini nilainya seberapa sih? Jangan sampai di bawah rate dari keterkenalan merek Bapak Ibu, dari sehingga Bapak Ibu bisa memonetisasi aset tersebut secara maksimal. Yang berikutnya adalah mendapatkan rasa aman jika ada permasalahan baik di DJKI, kepolisian, atau bahkan di pengadilan karena didampingi oleh pihak yang berkompeten di bidangnya. Nah, selain untuk mendaftarkan, untuk memonitor, untuk mereminder, konsultan kekayaan intelektual juga karena memang mostly konsultan kekayaan intelektual adalah para praktisi hukum. Jadi mereka bisa memberikan pendampingan ketika Bapak Ibu memiliki permasalahan baik di DJKI, kepolisian, atau bahkan di pengadilan. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Nah, ini 3 tahapan penting bagi UMKM. Yang pertama, berawal dari ide Bapak Ibu, kemudian pilihlah merek yang unik sesuai pemikiran masing-masing, yang berbeda dari yang lain. Kemudian ketika sudah ada gambarnya, logonya, dan segala macamnya, lakukan penelusuran. Fungsinya seperti tadi yang sudah diinformasikan untuk mengetahui apakah merek Bapak Ibu sudah ada yang mengajukan sebelumnya atau tidak. Kemudian ketika hasil penelusuran bagus, kansnya bagus, cukup besar, segera ajukan pendaftaran. Karena first to file tadi, siapa cepat dia dapat. Jangan sampai didahului oleh pihak lain yang memiliki itikat tidak baik. Yang berikutnya, pastikan semua aset milik Bapak Ibu. Jadi tidak hanya merek, dalam satu produk kekayaan intelektual itu ada juga rezim kekayaan intelektual yang lain, entah itu desain industri kah, entah itu paten kah, entah itu hak cipta kah. Maka maksimalkan semuanya. Jangan hanya merek saja yang didaftarkan, tapi juga semua yang memungkinkan di dalam produk Bapak Ibu. Sebaiknya kami sarankan untuk juga diajukan permohonannya agar semuanya aset-aset tersebut dimiliki oleh Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, mungkin itu saja sedikit sharing dari kami terkait UMKM dan juga kekayaan intelektual. Jika misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut,
yang ingin secara personal tanyakan bisa kirimkan email ke marketing@ambadar.co.id. Bapak Ibu juga bisa cek website kami di www.ambadar.co.id dan di sini juga dicantumkan alamat kantor kami saat ini seperti itu. Terima kasih Mbak Lintang, saya kembalikan kepada Mbak Lintang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lintang. Terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir, menyempatkan waktunya luar biasa. Semoga kita bisa ketemu lagi. Saya ada 2 yang ingin saya sampaikan untuk closing statement. Pertama adalah teman-teman semua, mari kita daftarkan ke intelektual kita. Jadi jangan menunggu usaha kita besar dulu ya teman-teman. Walaupun usaha kita masih kecil ya, itu didaftarkan berbarengan dengan ke intelektualnya ya. Jadi hal ini dapat menghindari etika tidak baik dari kompetitor ya, pesaing usaha gitu. Terus kedua adalah mari kita hormati kekayaan intelektual milik orang lain ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman menggunakan kekayaan intelektual orang lain, ada baiknya teman-teman itu meminta izin ya, karena izin itu penting. Jangan teman-teman mengambil kekayaan intelektual orang lain, menggandakan terus memalsukan ya. Apalagi teman-teman ini menggunakan kekayaan intelektual orang lain itu untuk tujuan ekonomi ya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Jangan menggunakan karya orang lain untuk kepentingan ekonomi seperti itu. Karena saya yakin di balik sebuah kekayaan intelektual itu di situ ada effort lebih, ada usaha, ada waktu yang dicurahkan dan pastinya biaya yang tidak sedikit seperti itu untuk membuat suatu karya. Oke, terima kasih Mbak Lintang dari saya. Terima kasih Pak Riza. Nah, mungkin dari Pak Agus ya satu lagi. Mungkin sedikit aja dari saya. Intinya take action apapun itu, segera daftarkan produk kekayaan intelektual teman-teman semua. Karena balik lagi sistem kekayaan intelektual di kita itu adalah first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan, maka dia yang akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya secara penuh. Nah, oleh karena itu, segera daftarkan, baik itu merek maupun produk kekayaan intelektual yang lainnya, agar tidak diambil oleh pihak lain yang memiliki etika tidak baik, seperti itu. Jadi, apa yang sudah diperjuangkan tidak sia-sia. Dari itu, segera ambil setiap kesempatan yang ada untuk secepatnya mengajukan permohonan kekayaan intelektual. Itu aja, terima kasih Mbak Lintang. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa